Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di Ruangan Cerita dan Motivasi pada sesi kali ini. Nah, kalian sering kesal nggak sih pada diri kalian sendiri? Kesalnya kenapa? Coba kita bisa memperbaiki ya pola pikir kita agar kita tidak sering kesal dengan diri sendiri atau benci begitu. Nah, ketika sesuatu nggak berjalan sesuai keinginan padahal sudah berusaha memberikan yang terbaik, kita pasti pernah berpikir ya untuk menyalahkan diri sendiri, jadi benci pada diri sendiri, kecewa pada diri sendiri. Nah, rasa bersalah ini berujung pada kekesalan pada diri yang membuat kita bahkan membenci diri sendiri ya. Yang lebih parah adalah ketika kita merasa semua tindakan ini membenci tadi sebuah hal yang patut untuk dibenarkan begitu ya. Padahal faktanya satu-satunya orang yang bisa mencintai diri kita sendiri dengan utuh ya adalah diri kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Tanpa adanya cinta diri, bagaimana bisa kita merasakan cinta dari orang sekitar coba? Nah, agar kekesalan pada diri yang sering datang melanda bisa kita hilangkan, coba kita mungkin bisa memperbaiki pola pikir yang wajib dimiliki ya. Mungkin yang pertama, nggak semua hal berada di bawah kendali kita ya. Jadi kita perlu sadar diri dulu bahwa nggak semua hal berada di bawah kendali kita. Jadi ada banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi bahkan ketika kita mempersiapkan sesuatu itu dengan sebaik mungkin guys. Jika ada hal buruk yang terjadi ya, maka pasti ada sebuah hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita petik darinya ya. Jadi bisa kita jadikan pelajaran hidup yang berharga ya. Nah, percaya juga. Kemudian ketika kita ada masalah, jadi jangan mengambing hitamkan diri kita dengan semena-mena ya. Jadi bukan hal yang tepat ya. Kita juga perlu sadar bahwa menyalahkan diri sendiri ini gak akan menyelesaikan masalah apapun ya, justru menambah masalah. Nah, apakah kita jadi merasa lebih baik ketika menganggap sebuah kesalahan terjadi karena murni diri kita sendiri dari kesalahan kita sendiri? Atau kita mungkin jadi merasa dianggap sebagai pahlawan mungkin ketika semua masalah yang muncul kita akui sebagai kelalaian kita maksudnya ya. Jadi kesalahan kita benar-benar gitu murni mutlak. Nah, kita juga nggak harus memiliki kemampuan dalam segala bidang. Maksudnya ada punya spesifikasi sendiri ya. Orang ini punya skill ini, dia punya skill itu, orang lain lagi punya skill yang lain begitu, biasanya begitu ya. Jadi beda-beda. Jadi kita tidak bisa terlalu yang multi talent yang banyak skill, banyak ini. Itu sebuah kelebihan sih kalau ada orang yang banyak talent gitu ya. Tapi ya ada juga sih yang nyatanya ada. Mereka benar-benar multi talent, multi talenta, jadi bisa ini bisa itu. Nah, sebuah kebanggaan tersendiri ya. Bersyukur orang-orang yang seperti itu. Oke? Nah, tapi kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan mereka ya. Jadi kita punya skill sendiri, punya kemampuan sendiri dan punya bakat sendiri. Jadi hargailah diri kita sendiri. Oke? Jadi intinya perasaan kesal pada diri sendiri itu kerap muncul akibat kita merasa harus bisa melakukan segalanya. Harus bisa melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal siapapun tentu tahu ya bahwa manusia memiliki keterbatasan ya dalam melakukan sesuatu. Meskipun nih tentu nggak ada yang salah ya jika kita berusaha mampu melakukan banyak hal. Tapi kalau gagal tentu itu bukanlah hal yang besar kan ya. Nah, kemudian apalagi nggak masalah ya untuk sesekali melakukan kesalahan. Asal jangan sering-sering ya, itu keterlaluan namanya. Ya kan melakukan kesalahan yang sama kan keterlaluan. Nah, agar nggak sering merasa kesal pada diri sendiri, kita juga perlu menanamkan di dalam pikiran kita bahwa berbuat kesalahan ini adalah hal yang wajar. Justru dari kesalahan itu kita bisa mendapat pengalaman yang kemudian bisa dijadikan pelajaran yang berharga ya, agar tidak lagi mengulanginya di kemudian hari begitu. Kemudian semua orang punya masa lalu ya, baik buruk maupun baik. Dan semua orang ini punya hak untuk berubah jadi lebih baik juga. Nah, rasa kesal atau membenci diri sendiri ini seringkali muncul karena adanya ingatan gak menyenangkan, biasanya soal masa lalu ya. Jadi seolah-olah kita ingin mengulang kembali waktu dan menghilangkan kejadian pahit tersebut agar tidak membayang-bayangi masa kini kita, masa sekarang kita gitu loh. Nah, padahal kita hari ini terbentuk dari apa yang kita alami di masa lalu, ya kan? Paham ya sahabat? Iya dong. Nah, kemudian jadi solusi terbaiknya adalah justru dengan menerima masa lalu kita dan meyakini bahwa kita semua berhak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik tentunya, begitu. Nah, rasa benci, kesal, dan marah pada diri sendiri ini harus bisa kita kendalikan ya dan kelola dengan baik. Menghilangkannya dengan sekejap mungkin terasa sulit, tapi perlahan-lahan mengaturnya dengan baik tentu akan bisa kita lakukan.
tanamkan hal-hal tadi dalam benak kita mulai sekarang. Nah, itu dia tadi ya, jadi beberapa hal yang wajib kita tanamkan pada diri kita sendiri. Mulai sekarang jangan membenci diri kita sendiri, kesal dan kecewa pada diri kita sendiri. Jadi kita itu punya batasan, punya satu hal yang intinya apa ya, pasti ada kelebihan dalam diri kita dan juga kekurangan dalam diri kita, jadi wajar ya, alamiah. Jadi hal-hal yang normal. Sekali lagi jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi intinya stop membenci diri sendiri, hargai diri kita sendiri, cintai diri kita sendiri. Oke, di next video kita akan membahas beberapa hal yang lebih menarik lagi. Nantikan video-video terbaru setiap harinya dari channel ini. Benar-benar bermanfaat, benar-benar motivasi, juga menginspirasi ya. Jadi kita ambil pengalaman hidup ini sebagai pelajaran hidup yang berharga. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Nantikan video-video terbaru dari aku ya setiap harinya. Stay tune. Bye-bye. See you on the next video.